Yo, baru bro, ketemu lagi dengan saya Raden Mas Gendeng. Tadi pagi ceritanya saya melakukan VC dengan salah seorang teman yang kenal dari FB yang sekarang udah jadi kayak saudara sendiri yang bertempat tinggal di sebuah kabupaten atau kota yang ada di daerah Jawa Barat tentunya. Dan tadi ada pertanyaan gini, bagus pertanyaannya. Mas Gendeng, bisa nggak menjelaskan apa itu LGBT menurut pandangan orang-orang yang melakukan laku spiritual? Karena kebanyakan si orang ini ke tempat paranormal yang dia kunjungi hampir tidak ada yang bisa menjawab. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan Romo saya sendiri, yaitu Romo Wahyu. Beliau sebagai pelaku spiritual Jawa Murni. Beda sama kejawen ya, ini beliau sebagai pelaku spiritual Jawa Murni. Kita akan berusaha mengupas LGBT itu apa, faktornya apa, kalau penyakit itu disebabkan dari apa, melalui versi pelaku Jawa. Oke. Selamat siang Romo. Selamat siang. Oke. Kalau menurut Romo, LGBT itu apa? Apakah sebuah penyakit atau apa? LGBT itu hanya sekedar sekedar perbedaan pandangan antara tentang mengartikan dirinya sendiri itu sebagai siapa. Ini menurut pengetahuan yang pernah kita lakukan, penggalian yang kita pernah lakukan, bahwa hanya sekedar memahami dirinya sendiri sebagai siapa dan sebagai apa, itu saja. Jadi bukan suatu keanehan, bukan suatu penyakit atau apapun, tapi itu hanya memahami dan mengenali dirinya, siapa dirinya sendiri, seperti itu. Kalau menurut Romo sendiri, apakah seorang gay ataupun lesbian ataupun transgender itu ada faktor seperti jiwa yang tertukar atau ada faktor seperti trauma atau bagaimana? Ada beberapa kriteria dari gay, lesbi, terus yang namanya itulah LGBT lah ya lengkapnya, itu yang dikatakan LGBT itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia bisa merasa dirinya bukan dirinya sendiri sebagai sosoknya. Artinya yang laki-laki merasa perempuan, yang perempuan merasa laki-laki, dan itu sebabnya mungkin karena trauma, mungkin karena memang ada sebagian jiwanya itu yang merasa bahwa dirinya itu masuk di sosok yang salah. Seperti itu saja. Apakah LGBT itu ada sebuah tekanan di kehidupan ataupun bagaimana? Kebanyakan yang di perkotaan itu memang seperti itu, karena pertama gaya hidup, yang kedua adalah tekanan dari kehidupan itu sendiri, dan lagi tentang bahwa dia sendiri tidak mampu untuk mengalahkan atau menemukan siapa sih sebenarnya yang dikatakan aku di dirinya itu. Sebenarnya itu saja, bukan untuk artinya itu sebuah kelainan atau kejanggalan, atau itu pun sebagian besar di perkotaan malah itu gaya hidup saja. Ada nggak pengalaman Romo ketika mempunyai teman seorang lesbian atau seorang gay dan teman Romo itu sembuh dengan sendirinya atau bagaimana, mungkin bisa berbagi? Ya, saya waktu masih pengalaman ya di tahun 90-an lah ya, waktu itu saya mempunyai kawan seorang
wanita itu merasa dia bergaulnya dengan ya cowok-cowok lah gitu ya, laki-laki semua, dan di situ hidupnya memang sudah keras karena hidup di jalanan, dan dia melakukan hal-hal semacam bisek lah ya. Bisek itu ya dia bisa menikmati yang namanya aktivitas seks dengan sesama jenis dan lain jenis. Tetapi ketika dia mulai mencari siapakah sebenarnya dirinya sendiri, dengan ya ada sedikit tuntunan lah dari kawan, dari ini yang menyemangati untuk tetap dia menjadi dirinya sendiri. Akhirnya dia sembuh dan sekarang dia berkeluarga dengan normal dan biasa. Itu tanpa ada apa ya istilahnya medis lah atau apalah, cuman karena dia belajar untuk menggali dirinya sendiri. Itu saja. Terus tadi ada ungkapan perkataan bahwasanya di perkotaan seperti transgender, gay, lesbian, biseksual itu gaya hidup, itu maksudnya yang bagaimana? Ya karena ketika kita bergaul di satu komunitas yang apa ya artinya meyakini dan memahami bahwa aku adalah seperti ini, maka biasanya itu akan menular kepada teman sesama komunitasnya. Dan itu karena banyak sekali iming-iming atau semacam apa ya harapan-harapan yang disampaikan bahwa inilah jalan hidup kita ya, karena dia merupakan satu komunitas, dan komunitas itu biasanya mulai memberikan ya macam pemahaman atau ya bisa disebut doktrin lah, seperti itu. Berarti orang-orang yang sudah terjebak di doktrin ataupun pemahaman tersebut itu apakah sadar atau tidak sadar dia melakukan hubungan sesama jenis itu atau bagaimana? Atau mungkin ada faktor lain kurang puasnya melakukan hubungan seperti itu dengan lawan jenis atau bagaimana? Awalnya itu adalah karena dia melihat, dan pertama yang dia lihat adalah bahwa yang mereka lakukan ini komunitas ya, di dalam komunitas itu adalah hal-hal yang sangat wajar bahwa itu dilakukan, dan itu memberi satu efek kepuasan yang katanya lahir batin. Nah seperti itu. Oh seperti itu. Kalau menurut pandangan Romo mengenai LGBT dalam versi spiritual jati diri itu bagaimana? Kalau seandainya kita mau mengerti siapakah kita di dalam sosok, apakah kita memahami bahwa sebenarnya kita itu hanya terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Ketika kita merasa diri kita adalah laki-laki dan sosok kita juga laki-laki, maka haruslah menjadi laki-laki. Intinya kan cuma seperti itu saja. Dan ketika kita seorang perempuan dan di situ ada merasa kita terjebak di sosok yang salah, di raga yang salah, itu sebaiknya kan kita hanya perlu untuk memahami bahwa kenapa saya ada di sosok perempuan dan kita harus menjadi apa. Nah, itulah menggali diri sendiri itu adalah hal yang paling baik untuk artinya lepas dari yang namanya jeratan LGBT itu sendiri. Apakah orang-orang LGBT itu bisa sembuh dan hidup normal seperti orang lainnya, atau memang orang LGBT itu tidak bisa sembuh dan akan bergaya hidup seperti itu? Ya selama dia berusaha untuk menjadi dirinya sendiri di sosok yang dia tinggali, itu tetap saja dia akan kembali sebagai sosok dan raga itu. Seandainya dia laki-laki, tetap dia laki-laki.
Dan sebenarnya perempuan dia tetap perempuan, dan itu akan menjadi hal yang sangat biasa. Dan itu yaitu kembali bahwa cara memahami diri kita sendiri bagaimana. Sebenarnya jati diri sendiri itu adalah apa menurut pandangan dari masing-masing, karena kita tidak bisa memaksakan bahwa satu ajaran atau satu tuntunan itu untuk kita laksanakan bersama, dan itu menjadi kunci bersama, keberhasilan bersama, dan jalan yang sama. Karena kita memiliki ya keunikan, ciri khas, dan memang itu sudah takdir dari sananya udah seperti itu. Kalau kita tetap berbeda, bukan sebagai sosok satu jalan seperti itu. Oke. Terus satu lagi pertanyaan terakhirmu. Iya. Apakah ada sebuah terapi ataupun trik untuk mengobati ataupun menyadarkan seorang yang sudah bergaya hidup LGBT itu supaya menjadi dirinya sendiri, atau tidak ada triknya, atau mungkin bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang terapi itu adalah hanya untuk bahwa kita itu mengerti, dan terapi sendiri itu sebenarnya kalau dia terjebak dalam satu komunitas, dia harus meninggalkan komunitas itu secara perlahan dan mengembalikan cara pandang kita bahwa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang ya saat ini dibilang itu bertabrakan dengan yang namanya kenormalan kan, kewajaran itu saja. Kalau sebenarnya kesembuhan atau kembali ke hal-hal yang normal itu hanya sekedar bahwa kita mau apa tidak untuk berubah, kan itu saja. Dan perubahan itu, kesembuhan itu, apapun itu yang tahu hanya kita sendiri. Itu saja. Berarti intinya LGBT itu adalah bagaimana seseorang tidak bisa menerima takdirnya itu karena suatu trauma dan gaya hidup, doktrin ataupun tuntunan-tuntunan dari orang-orang lain gitu. Ya, selama yang saya pahami seperti itu. Dan banyak sekali ketika seorang laki-laki bertingkah seperti anak perempuan, itu banyak sekali yang malah mendukung dia menjadi perempuan. Seolah-olah makanya dikatakan ada yang namanya banci, Transgender. ada yang namanya bencong, ada yang namanya wadam, ada yang namanya waria. Itu sendiri kan sebenarnya hanya ketika dia bertingkah seperti itu, orang-orang di lingkungannya malah seolah-olah mendukung supaya dia menjadi seperti itu. Dan harusnya lingkungan juga harus bertanggung jawab atas kembali kenormalan, bahwa kalau memang sosok laki-laki, ajarkanlah dia tentang apa itu laki-laki ketika dia bertingkah seperti seorang yang bukan laki-laki. Seperti itu saja. Di lingkungan juga berperan penting Ya, untuk sangat penting ini ya. Ya. Tapi di negara ini kebanyakan orang mengatakan LGBT itu adalah sebuah penyakit. Apakah itu benar kalau menurut versi Rum? Sebenarnya tentang masalah penyakit LGBT itu tidak ada penyakit LGBT, karena yang namanya penyakit itu pasti kan mempunyai efek yang atau penyimpangan atau apa ya, artinya mempunyai gangguan kesehatan, walaupun yang dikatakan kesehatan jiwa. Saat ini memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi itu. Penyakit itu sendiri, kejiwaan itu sendiri kan mungkin ya hanya sekedar ya itu tadi, untuk melarikan diri dari situasi, terus mencari jalan untuk apa ya, eksistensi, dan itu mencari tempat dia untuk mengadu, melepaskan bebannya. Dan kebetulan memang ya itulah komunitas, itulah tempatnya untuk
meluapkan apa yang ada di dalam isi hatinya itu sendiri, bebannya itu sendiri dilepaskan kepada satu komunitas atau yang merasa itu satu nasib lah, atau satu ini seperti itu. Oke Romo, terima kasih pembahasannya tentang LGBT. Terima kasih. Dan dari pembahasan perbincangan diskusi Raden Mas Gendeng Romo mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya LGBT bukanlah sebuah penyakit, namun LGBT itu adalah dimana seseorang tidak mau menerima kehidupannya atas dasar tekanan situasi, keadaan, pelarian untuk menyalurkan hasratnya supaya dia bisa melupakan masalah tersebut dan lain sebagainya. Dan yang berperan penting untuk menuntaskan dan mengobati agar seseorang itu bisa normal kembali adalah lingkungan dan dirinya sendiri. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih Rayu. Rayu. Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Komen apa aja dan bisa request pembahasan apa aja. Oke, jangan lupa cantumkan pertanyaan terbaik, akan aku beri giveaway.